Kalian pasti pernah jatuh cinta dengan orang lain. Apalagi orang lain jatuh cinta kepada kalian. Tapi karena kalian gak suka, maka kalian akan nolak secara halus. Tapi cerita kali ini, dia setelah menolak orang lain yang suka sama dia secara halus, tapi dia malah kena guna-guna atau kena pelet. Pengen tahu dengan ceritanya? Kita langsung masuk saja ke videonya. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Apa kabar kalian semua? Bang Nando di sini. Kita akan bawakan lagi cerita tentang horor, cerita tentang mistis, cerita tentang supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobatku, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya. Nah, kali ini kita akan masuk ke cerita yang baru. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Pada tahun 2013, aku ketemu sama laki-laki yang umurnya sekitaran 40 tahunan guys. Aku sebut saja namanya Mr. X. Awal mula, dia mendekati aku tuh karena dia tahu kalau aku buka biro jasa mengetik. Dan dia pun pakai jasa aku untuk buat laporan kerjaannya. Aku awalnya gak punya kepikiran kemana-mana ya. Ya udah, ada orang yang minta tolong, aku bantuin. Dan akhirnya dia pun nawari aku yang buat laporan kerjaannya tiap bulan. Jadi, bayarannya pun tiap bulan. Karena rencana seperti itu, aku pun setuju. Selama beberapa bulan, aku kerja sama dia. Dia juga orangnya baik banget sama aku. Aku orangnya gak pernah mau minta. Kalau aku gak ada kerjaan, tapi dia ngasih uang mulu padahal belum waktunya dia bayar kerjaanku. Aku tanya ke dia, ini uangnya untuk apa? Kok banyak banget? Katanya gini, aku dapat bonus dari kantorku karena bantuanmu juga. Aku mah orangnya oo aja, gak pernah nanya. Mr. X itu kerjanya di biro jasa atau di jasa BPKB atau pembuatan STNK di dealer motor di kotaku. Terus dia juga suka bantuin partai-partai gitu. Bisa dibilang, dia itu preman yang serabutan. Dan dia suka jaga parkir di perempatan. Kalian tahu dong, tingkah seorang preman kayak gimana? Suatu sore hari, aku jalan tuh sama cowokku. Ngelewati dia yang lagi nongkrong sama teman-temannya. Sesampainya di rumah, si Mr. X mengirim SMS ke aku. Dan dia marah-marah. Isi SMS-nya kayak gini kalau nggak salah. Loh, mau manas-manasin aku? Lewat sini bareng cowokmu, maksudmu apa? Itu SMS-nya, bikin aku bingung. Gak aku bales, aku diami aja. Makin panas dia. Terus dia SMS aku lagi, gak aku baca. Aku langsung hapus, dia pun telepon aku diami. Aku orangnya, ada orang yang nyebelin. Aku gak bakal respon, aku diami aja. Seminggu kemudian, dia pun minta maaf sama aku. Dalam keadaan normal, karena dia pasti waktu itu lagi mabuk. Pasti soalnya tiap hari dia mabuk sampai mukanya merah. Dan dia mulai tahu tuh kalau aku tuh orangnya kayak gitu. Kayaknya dia ganti strategi. Dia gak mau menyerah untuk buat dapatkan aku. Seminggu setelah kejadian itu, dia semakin baik. Dia selalu menawari makanan. Aku lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawanku, aku pun dikirimin makanan. Ternyata itu dari dia. Awalnya selalu aku tolak karena aku gak mau makan makanan itu. Pasti makanan itu habis dari malakin orang. Setelah aku tahu dia ngejelasin, kata dia waktu dia beli makanan buatku itu hasil dari uang parkir. Dalam hati aku ngomong sendiri, hasil parkir kok banyak banget? Dan kejadian di malam hari, aku balik kuliah. Pasti aku lewat gang depan, dan juga pasti dia di situ lagi nongkrong sama teman-temannya. Tiba-tiba motorku di stop sama dia, dan dia bilang kalau dia suka sama aku.
bikin aku terkejut. Maksudnya apa ini? Aku bingung. Jadi aku tolaknya secara halus. Aku bilang sama dia, aku bantu kamu ya karena ada kerjaan, gak lebih. Tapi dia maksa. Kata dia gini, kan jodoh, kita gak tahu. Meskipun aku duda dan keadaan aku kayak gini, aku bisa bahagiakan kamu kok. Dari situ aku makin gak enak hati. Sudah gak enak suasananya. Dan aku tahu dia lagi mabuk. Dan dia bilang, jangan tinggalkan aku. Kalau aku sudah bilang tentang perasaanku samamu. Di situ aku diam dan gak banyak ngomong. Dan di situ aku lanjut pulang meski ditahan-tahan. Semenjak itu aku banyak diam. Gak tahu kenapa, aku kepengen mulu. Kepengen ketemu dia mulu. Hatiku gelisah kalau aku gak dapat kabar dari dia. Dan malam hari kami pun ketemu. Dia nyuruh aku untuk ganti nomor. Aku iyain. Dan pokoknya aku pun pakai nomor yang sama dengan belakangnya yang sama dia. Aku setengah sadar, kayak abis aku biasanya diajak main sama dia, terus gak mau nurut. Sampai 4 bulan aku kayak gitu. Gosip di rumah udah sampai ke telingaku. Banyak yang beredar kalau aku pacaran sama dia. Padahal aku gak pacaran sama dia. Aku bingung cara ngejelasinnya. Dan waktu aku diantar sama pacarku sekitar jam 12 siang, tiba-tiba ada dia. Dan waktu itu aku masuk gang. Aku dicegat sama dia. Aku berdebat sama dia. Dan dia ambil HP-ku, dilempar sampai rusak. Gak akan malu karena posisinya gak banyak orang saat itu. Dan dia mau mengganti HP-ku. Aku gak marah banget ke dia. Hanya waktu ketemu dia lagi dan dia cemburu lihat aku jalan sama pacarku. Dan bibiku pun dari Bandung datang. Dan saat ngobrol lagi asik-asiknya, tiba-tiba aku disuruh duduk oleh bibi. Bibiku bisa mengobati penyakit yang non-medis gitu. Jadi dia tahu gelagat-gelagat ketika ada sesuatu yang gak benar. Aku mencium ada sesuatu yang gak benar dari dirimu, katanya sama aku. Dan akhirnya aku pun dibantu sama bibi. Ternyata si Mr. X itu mengirim sesuatu pemikat untukku. Dan bibiku langsung mengobati aku. Dan dia ngomong sambil memegang punggungku. Dan dia marah-marah karena aku dikerjai oleh pelet si Mr. X. Dan bibi pun langsung berantem dengan dukunnya. Pokoknya aku lihat, aku agak takut sih. Segala pakai marah-marah tuh bibiku. Selama 1 jam hawanya panas banget. Padahal baru turun hujan. Dan setelah hawa panasnya hilang, tapi aku jadi lemes dan badanku sakit semua. 1 minggu setelah kejadian itu, aku bilang ke Mr. X, aku gak suka caramu kayak gitu ngedukunin aku. Dan biar aku suka samamu. Dia jawab kayak gini, kok bisa ketahuan ya? Iyalah tahu, Allah kan maha baik sama aku, jawabku. Semenjak kejadian itu, aku mulai menjauh. Aku ganti nomor pokoknya untuk menghindari dia. Selama aku menghindari dia, aku bilang ke teman-temanku, jangan sampai ada yang ngasih nomorku ke dia ya. Dan kejadian aneh pun terjadi padaku. Sehabis pulang dari Bandung, badanku gatal-gatal tiap maghrib. Ini terjadi udah 2 bulan. Gatalnya panas gitu. Pas kejadian, aku lagi nganter temanku buat ngasih sesuatu ke tetanggaku itu. Tetanggaku itu tiba-tiba bilang kayak gini, sakit ya badannya, gatal-gatal kalau maghrib. Aku cuman melongo dalam hati, kok bisa tahu kalau aku memang lagi sakit kalau lagi maghrib. Dan akhirnya aku dibantu untuk diobati juga. Ternyata ulah dia lagi. Dalam hati aku ngomong kayak gini, padahal aku gak cantik banget. Kenapa sih kamu kayak gini sama aku? Kesel banget aku jadinya. Semenjak kejadian itu, aku semakin menghindari si Mr. X. Dan kalau aku lihat dia, aku langsung kabur. Kejadian di suatu malam hari, aku disamperin sama temanku. Dan kami lagi asik ngobrol. Tiba-tiba dia muncul. Aku panik dong.
Aku langsung nyalain motor dan dia menghalangi jalanku. Bagusnya halaman Indomaret itu luas, jadi aku bisa menghindari dia. Dan dia teriak-teriak ke aku, kayak lagi mabuk. "Aku bakal santet kamu, dukunku banyak, macem-macem kamu sama aku," itu katanya. Temanku pun langsung SMS aku, "Kamu dengar gak tadi orang itu teriak-teriak ke kamu apa? Parah ya itu orang, serem juga, benar katamu." Dan semenjak kejadian itu, aku menyibukkan diri. Dan tak lama kemudian, tahun 2014, akhirnya tahun 2015, awal ya aku lupa, keadaan aku lagi sakit. Teman-temanku SMS, tapi aku gak lihat. Dan aku dengar dari toa musola mengumumi kalau dia meninggal. Aku sangat syok sekali. Aku lihat HP-ku, banyak banget SMS yang masuk, yang ngasih tahu kalau si Mr. X meninggal karena ketabrak di depan. Aku bacain satu-satu. Temanku ngajak takziah ke rumahnya. Aku bilang, "Aku gak bisa, aku lagi sakit." Namun, semalaman aku di dalam hati ngomong kayak gini, "Aku minta maaf ya atas semuanya. Pokoknya aku ngedoain dia terus." Aku pikir dia udah meninggal, hidupku bakal tenang. Ternyata tidak, guys. Kejadian aneh pun kembali lagi di dapur rumahku. Belum lagi 7 hari dia meninggal. Karena posisinya dekat sama kuburannya, kehalang hanya 2 rumah, bau darah kecium, pokoknya gak enak. Dan aku didatangi melalui mimpi, tapi kayaknya nyata. Dia nangis minta maaf. Aku bilang, "Aku udah maafin kamu. Ya udah, kamu tenang di alam sana, karena kamu sama aku udah beda alam." Dan waktu itu aku lagi sakit karena baru turun gunung. Kan banyak yang masuk ya, salah satunya dia. Dia gak terima kalau aku udah nikah. Dan aku dibantu untuk ngatasi dia sama saudaraku. Tetap aja dia ngalangi aku. Tamat, sampai sini dulu cerita dari kisah nyata cinta ditolak, Peret pun bertindak. Untuk kawan-kawanku, sobat-sobat Progresifobia, kita ambil pesan-pesan atau pelajaran dari kisah ini, yang mana kalau memang ada orang yang suka sama kita, sebisa mungkin, sebaik mungkin kita menolaknya dengan halus, dan kita selalu akan menghindar untuk dia tidak sakit hati. Karena berbahaya kalau dia sedang sakit hati, pasti akan ada dendam yang ingin dibalaskan ke kita. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi pesan-pesanku untuk kawan-kawanku sobat Progresifobia, ingat, tetap berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.